syahira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangi aku di waktu kecil. Allahumma ghfirli khotiyati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya Allah, ampunilah aku dari kesalahanku, kebodohanku, dan keberlebihanku, dan urusanku, dan apa-apa yang engkau lebihi mengetahui ketimbang aku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa, dan untuk seluruh para penggemar, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta Selatan dan sekitarnya, dan sahabat-sahabatku di luar negeri sana. Semoga semuanya kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doaku selalu menyertai Anda semua, baik yang terkait maupun yang tanpa sengaja menonton video Ayah Sadam di channel Ayah Sadam adanya. Kembali lagi pada saya pribadi, Bung Jepri selaku pembawa acara Radio RS yang ada di channel Ayah Sadam mengundang kembali untuk Anda dalam acara Tanya Jawab seputar dunia lain. Kali ini saya akan bacakan dari salah satu atensi yang bernama Anjil dari Semarang. Nama Anjil ini seorang wanita ya, usia menjelang 30 lebih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jepri, saya Anjil dari Semarang. Alhamdulillah, saya punya kisah Bung Jepri. Salam kenal, salam senggol Bung Jepri ya. Semoga Bung Jepri bersama Radio RS tetap jaya mudara dan diberi kesehatan selalu. Saya belum izin Bung Jepri. Ini mohon maaf, berapa kali saya menengok di mana adanya channel Ayah Sadam. Ini benar-benar menarik sekali Bung Jepri. Saya sudah cukup lama ingin beberkan semua kisah-kisah yang ada Bung Jepri, tapi dengan siapa? Kalaupun saya bicara, saya malu dengan orang lain Bung Jepri. Alhamdulillah, begitu saya mempelajari channel-channel Ayah Sadam yang ada dengan tanya jawab seputar dunia lain, ternyata ini bagus sekali Bung Jepri. Jadi saya tidak susah-susah bercerita kepada siapapun dan bisa menutupi aib saya juga apabila memang ada orang kan kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang saya omongin. Ada yang cocok, ada yang nggak cocok Bung Jepri ya. Apalagi yang saya omongin belum tentu orang itu bisa membantu saya menjabarkan kisah-kisah saya Bung Jepri. Jadi begini Bung Jepri, saat itu saya adalah seorang petani, buruh tani di sawah. Nah, suami saya pencari kayu buat dijual di hutan. Di saat saya lagi butuh herbal Bung Jepri, ceritanya saya ngikut di hutan, kata suami saya banyak bahan-bahan herbal gitu. Akhirnya saya ngikut, kurang lebih 7 kilo Bung Jepri dari rumah. Adanya di gunung-gunung lah begitu, masih kayak hutan. Di saat saya sedang suami saya sudah selesai mencari kayu, satu pikulan dapat, saya juga udah siap untuk pulang. Kurang lebih barangkali melebihi dari tengah hari, mungkin jam 1-an lah. Akhirnya kita pulang. Begitu turun, ketemu sungai, saya bilang suami saya suruh jalan dulu, saya mau cuci-cuci kaki dulu. Pada saat saya selesai bersih-bersih, begitu nanjak, tiba-tiba perut saya membesar Bung Jepri, seperti kayak rong bunting. Saya kaget dibuatnya. Sampai-sampai, singkat kata, begitu saya sampai di rumah, suami saya sempat curiga juga sama saya. Padahal dia kan tahu kalau saya nggak pernah kemana-mana, dan saya juga, dia tahu kalau saya pernah kecil. Ini tiba-tiba aja membesar seperti kayak umur 5 bulan, 7 bulan gitu Bung Jepri. Itu spontanitas datangnya Bung Jepri setelah saya dari sungai tersebut. Begitu nanjak, perut saya langsung membesar gitu Bung Jepri. Akhirnya pas malam pertama itu Bung Jepri, ada suara yang aneh-aneh. Suara aneh itu datang di atas genteng, persis adanya di atas kamar saya yang ada suami. Memang sebelumnya gini Bung Jepri, kami pernah punya anak tapi gagal, keguguran 3 bulan. Sampai saat ini saya belum pernah mendapatkan keturunan lagi. Nah, ini kejadian ini yang kedua adalah kepengen punya anak ceritanya
suami saya. Padahal saya lillahi ta'ala Bung Jabri, belum pernah saya berbuat sesuatu kepada orang lain kecuali suami saya. Saya ngerti itu kok Bung Jabri. Alhamdulillah Bung Jabri, sampai saat ini saya masih tawadu, lebih mendekatkan diri pada Allah, walaupun kami ya katakanlah orang kecil Bung Jabri ya, seorang buruh tani lah gitu Bung Jabri. Tapi bukan berarti saya mengobrol diri saya, nauzubillah Bung Jabri. Tapi waktu itu sempat suami saya curiga. Akhirnya suami saya mengerti keadaan kami. Bahkan kami sudah berusaha mencari solusi jalan keluarnya. Orang pintar katakanlah usaha ustad, ya katakanlah ini perbuatan sesuatu gaib katanya Bung Jabri. Tapi perut itu tak kunjung kempes lagi Bung Jabri, tetap besar. Yang dikhawatirkan ada apa di balik itu Bung Jabri. Kalau memang bayi, saya tidak pernah melakukan kepada siapapun kecuali suami saya. Masa iya perutnya langsung cepat-cepat besar begitu Bung Jabri dalam waktu singkat. Itu yang membuat saya tanda-tanya Bung Jabri. Dan memang pada saat saya nanjak ke sungai itu ada sekelebat makhluk Bung Jabri, hitam tapi nggak nampak jelas. Cuma saya nggak menghiraukan Bung Jabri, saya langsung melanjutkan. Nah, tak lama kemudian setelah saya melihat sekelebat makhluk tersebut, tiba-tiba perut saya membesar. Itu kejadiannya begitu Bung Jabri. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jabri. Ini sudah hampir 3-4 bulan Bung Jabri. Mohon secepatnya Bung Jabri ya, kalau bisa solusi dari Bung Jabri, pencerahannya saya tunggu benar-benar. Karena terus terang saya udah ikhtiar kemana-mana Bung Jabri, baik dokter maupun ya katakan orang pintar gitu. Alasannya katanya ya dijaga aja baik-baik, cuman begitu aja. Nah, ini biodata saya ada di bawah Bung Jabri, mohon deteksi jarak jauh Bung Jabri ya. Insyaallah saya akan tunggu konten yang berhubungan dengan saya di Ayah Sadam. Terima kasih. Wassalam Bung Jabri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku Injil yang ada di Semarang ya, jangan kaget ya. Coba Anda duduk di depan suami sambil membuka channel Ayah Sadam supaya nanti jawaban saya Anda tidak kaget adanya jawaban hasil deteksi jarak jauh. Bahwasanya tidak lepas dari bangsa jin yang Anda lihat sekelebat itu, terus tiba-tiba Anda perutnya membesar. Kasarnya orang bilang gini, dia menitipkan kandungan melalui perut Anda. Nanti pada saat Anda melahirkan, bayi itu akan terlepas dan dia akan menghilang di bawah olehnya. Makanya saya katakan dia menitipkan kandungan melalui kandungan Anda, yaitu bangsa jin yang ada. Kalau memang kepingin diruqyah bisa, memang itu jalan satu-satunya cara Nabi. Bahwa bayi yang ada di perut Anda bukanlah bayi manusia, karena Anda juga tidak merasakan perbuatan itu terhadap siapapun kecuali suami Anda. Dan saat itu juga Anda belum dikaruniai anak dan belum mengisi ya, dalam kondisi kosong. Tapi tiba-tiba perut Anda besar. Itu ada sesuatu, yaitu bayi gaib yang dimiliki makhluk jin yang ditemukan waktu Anda menanjak di sungai tersebut. Barangkali kalau Anda waktu itu langsung membaca surat apa aja lah ya, misalnya kayak Anda bisa menguasai Quran, misalnya langsung ayat kursi, suratul Fatihah, dia akan langsung kempes. Tapi seketika itu waktu kejadian yang baru. Kalau sekarang ini harus ditangani orang yang ahlinya ya, yang benar-benar ahlinya, bukan sembarangan orang. Sekalipun ustadz juga kan tergantung ustadznya, apakah dia menguasai hal itu seperti itu ya, karena ini berhubungan dengan masalah gaib. Berhubungan dengan gaib, orang yang harus bisa mengetahui bukan hanya cuma bisa membaca Al-Quran, tapi yang mampu bisa menembus tentang masalah dunia lain atau mata batin panca indera seperti itu. Itu kita bisa mengetahui ada apakah di dalam perut Anda dan siapakah yang dengan sengaja menitipkan bayi tersebut adalah bayi gaib gitu ya. Itu tidak lepas dari bangsa jin. Jadi kembali lagi kepada surah Injil, saya tegaskan, yang kebetulan ada di sungai tersebut adalah di samping Anda ada pohon yang pinggir
pinggir sungai yang pas tanjakan. Disitulah salah satu jin penghuni situ. Dia kebetulan juga menginginkan seorang bayi dari keturunan Anda. Makanya dia menitipkan kandungan melalui perut Anda. Yang itu saja. Jadi kalau ingin membatalkan supaya perut Anda kempes dan dia hilang dari perutnya, diruqyah. Harus orang yang paham. Kalau orang yang nggak paham, tidak akan pernah hasil. Ternyata Anda pada saat memanggil seseorang, perut Anda masih besar. Ya. Jadi begini aja, saudara Injil, coba Anda komunikasi dengan suaminya. Anda saja sama suami membaca ayat kursi, ya. Membaca ayat kursi 1013, surat Yasin 3 ambal, dan surat Al-Kahfi di ayat 107 sampai 110, 1013. Dari sore hari fokus kalian berdua di dalam satu rumah, jangan ada yang ganggu orang lain. Dan siapkan air doa sebanyak-banyaknya, apa-apa, buat minum, buat mandi, buat nyiprat di seputar rumah. Nanti setelah Anda berdoa selesai, Anda tipkan di air tersebut, ya Allah, saya niatkan Engkau dengan melalui air doa ini untuk hamba minum serbaguna untuk menghilangkan jejak perut saya yang besar. Apabila memang ada sesuatu bayi yang gaib, kembalikan kepada asalnya ya Allah, dan jauhkan dari hal-hal yang gaib, dari hal-hal yang membahayakan buat saya pribadi. Kalau memang ada sesuatu makhluk ada dalam tubuh hamba, makhluk gaib, keluarkan dari tubuh hamba seperti itu ya, dan keluarkan dari rumah hamba. Jagalah hamba, istri, suami dan keluarga hamba serta harta hamba seperti itu. Lantas tiupkan ke air tersebut 3 kali sambil membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ya. Lantas Anda minum. Terus setelah Anda minum, olesin air itu ke bagian perut sambil membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar, ditambah surat Al-Kahfi di ayat 107 sampai 110 sambil memborehin perut Anda keseluruhan sambil membaca amalan surat Al-Kahfi di ayat 107 sampai 110. Dalam batin Anda mengatakan, ya Allah, keluarkan sesuatu hal gaib yang ada dalam perut hamba, keluarkan gitu ya, sambil membaca sholawatan dan surat Al-Kahfi tadi yang 107 sampai 110. Setelah itu Anda mandi juga dikasih air juga tadi sisanya ya, dicampur ke air biasa buat mandi, niatnya sama, dan sisakan lagi dicipratin ke dalam rumah dan luar rumah sambil membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala akbar. Insyaallah untuk saudara Injil, saya bantu doanya jarak jauh. Jawaban tadi Anda jelaskan. Untuk sementara suami maupun Anda jangan melewati jalan itu. Nanti kalau memang Anda ingin melewati jalan itu, bisa dapat menghubungi saya kembali. Doa-doa apa yang harus saya amalkan untuk menjaga atau memakai diri hamba apabila saya berkeliaran di luar sana, seperti itu ya. Kalau bisa saudara Injil, setelah Anda menyelesaikan hal problem Anda ini selesai, dan insya Allah dikabul oleh Allah, dijabah oleh Allah ya, tidak ada masalah. Silakan Anda mempelajari amalan-amalan di channel Ayah Sadam. Situ banyak sekali ya, untuk pemagar diri, untuk menjaga diri, semuanya ada. Amalan-amalan ruqyah juga ada ya. Mudah-mudahan saudara Injil, mudah-mudahan Allah ijabah ya, perut Anda normal kembali, tidak ada sesuatu gaib yang ada dalam tubuh Anda, termasuk bayi-bayi gaib tersebut yang dikirimkan oleh jin si penunggu kali tersebut ya. Semoga Anda tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala bersama suami, dan jangan lupa tadi yang saya katakan waktu membuka channel Asadam yang terkait dengan channel yang saya sebutkan tadi, solusi dan pencerahan suami ada biar mendengarkannya. Itu bukan siapa-siapa, tapi sesuatu makhluk gaib jin yang menitipkan bayi yang menginginkan dari kandungan Anda. Insya Allah dengan adanya amalan tadi, dia akan menghilang begitu saja dan perut Anda akan normal kembali, kempes ya. Nanti Anda jangan sungkan-sungkan pelajari channel-channel Asadam, di situ lengkap amalan-amalannya. Mau jadi seorang peruqyah, mau buat pemagar diri, supaya Anda kemana-mana ada doa-doanya ya. Insya Allah akan aman. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, karena waktu juga kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan
acara yang sama tanya jawab seputar dunia lain. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.